Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul alam. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Alaya wal makna wallahu a'lam bi muradih, amma ba'd. Sahabat Syarah Al-Khairiyah yang insyaallah mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya, termasuk kita semua, insyaallah mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sahabat Syarah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang puasa pada bulan Ramadan, atau barangkali puasa-puasa sunnah yang disyariatkan dalam syariat Islam, salah satu hikmah terpenting yang ada dalam pelaksanaan ibadah puasa Ramadan dan puasa-puasa sunnah yang lainnya adalah sebuah pelatihan bagi orang yang melaksanakan puasa tersebut untuk menumbuhkan kesabaran di dalam dirinya. Hal ini tentu saja karena memang kesabaran sangat penting di dalam kehidupan manusia. Sahabat Syarah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kesabaran itu sangat penting bagi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena Al-Qur'anul Karim telah menggariskan bahwasanya kalau kita coba lihat kembali perintah Allah Subhanahu wa taala tentang puasa Ramadan, tujuan akhirnya adalah agar manusia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termuat di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Berdasarkan firman Allah tersebut, tujuan akhir dari diwajibkannya ibadah puasa adalah agar manusia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara di dalam ayat-ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan salah satu indikator dari orang yang bertakwa menurut Al-Qur'anul Karim di dalam dirinya adalah memiliki sifat sabar. Yang mana Allah jelaskan di dalam firman-Nya Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-177. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun." Berdasarkan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya kesabaran itu adalah indikator utama dari orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, maka yang betul-betul bertakwa kepada Allah menurut Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-177 tadi adalah yaitu orang-orang yang senantiasa sabar di dalam menjalani kehidupannya, baik dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit, bahkan dalam keadaan yang sangat-sangat riskan dalam peperangan sekalipun seseorang diminta untuk sabar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Al-Quran, orang yang sabar inilah dia yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia betul-betul yang sikap hidupnya benar di dalam Islam. Bahkan di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ini diterangkan di dalam Quran surat Az-Zumar ayat yang ke-10. Allah katakan orang-orang yang sabar itulah yang akan dicukupkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada batasnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan demikian, kesabaran atau sabar adalah salah satu sifat penting yang harus ada dalam individu seorang mukmin, apalagi ketika dia akan menjalani ibadah puasa yang tentunya sangat banyak hambatan dan tantangan di dalam melaksanakannya. Sahabat Sarah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, apa itu sabar? Maka menurut Imam Ibnul Qayyim di dalam kitabnya, salah satu kitab Madarijus Salikin, dijelaskan. Sabar itu secara bahasa adalah al-man'u wal habsu, yaitu menahan dan mencegah. Itu adalah makna sabar. Jadi seorang yang punya sifat sabar di dalam dirinya, dia akan menahan diri dan mencegah diri. Menahan diri dari hal-hal yang bertentangan dengan hukum syariat, dan juga mencegah diri dari perbuatan-perbuatan yang terlanggar oleh syariat. Sehingga menurut Imam Ibnul Qayyim, sabar itu bisa tercermin dari perbuatan habsun nafsi anil jazai wa tahattuti, yakni seseorang mencegah dirinya dari kesalahan dan juga dari rasa cemas dan marah. Itu adalah makna sabar yang pertama. Yang kedua, menurut Imam Ibnul Qayyim, yang namanya sabar itu adalah wahabsul lisan anis syakwa, yaitu menahan diri lisannya dari hal-hal mengucapkan sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat agama, dan tentu saja dari ucapan-ucapan yang tidak baik. Lalu kemudian menurut Imam Ibnul Qayyim, sabar itu pula adalah habsul jawarih anit taswish, yaitu menahan diri anggota badan dari kekacauan perbuatan atau perbuatan-perbuatan maksiat. Singkatnya, sahabat Sarah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabar itu adalah tetap tegaknya aturan syariat di atas kepentingan hawa nafsu. Itu adalah sabar. Maka kalau dikatakan sabar itu ada batasnya, itu salah. Karena kenapa? Sabar itu tidak ada batasnya. Batas sabar adalah tepat tegaknya aturan syariat di atas kepentingan hawa nafsu. Sahabat Sarah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu kompleksnya, begitu pentingnya akhlak sabar dalam diri seseorang, Imam Ibnul Qayyim menjelaskan, sabar itu dibagi kepada setidaknya 5 kategori kesabaran. Yang pertama, menurut Imam Ibnul Qayyim adalah sabrun inda ta'ah, ay as-sabru fil ibadah. Yakni seseorang itu harus memiliki kesabaran ketika dia taat kepada Allah, atau sabar ketika melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita ihtisabi, mari kita muhasabahi. Puasa adalah suatu ibadah yang memerlukan kesabaran yang sangat tinggi. Kadang-kadang kita kalau lagi puasa banyak hambatan dan tantangannya, maka ini butuh kesabaran. Dan kesabaran itu harus direfleksikan di dalam kegiatan ibadah kita, kapanpun itu, terlebih ketika kita sedang melaksanakan ibadah puasa. Ibadah apapun dalam Islam adalah butuh kesabaran. Kita sholat butuh kesabaran. Kita membaca Al-Quran butuh kesabaran. Artinya apa? Di dalam sholat, dalam membaca Al-Quran, maka kesabarannya adalah kita diperintahkan oleh Allah untuk secara tartil melakukannya. Tidak boleh tergesa-gesa, tidak boleh terburu-buru. Ini adalah bentuk kesabaran di dalam beribadah yang coba akan digodok, akan dilatih ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Yang kedua, menurut Imam Ibnul Qayyim, kesabaran itu adalah sabrun anil maksiyah,
yaitu sabar ketika kita menghadapi kemaksiatan atau sabar ketika kita menghindari kemaksiatan. Salah satu kemaksiatan yang mendekati kita, maka butuh kesabaran untuk menghindarinya. Dan itu harus kita tolak dengan cara-cara yang ma'ruf, yang baik. Itu adalah bentuk dari kesabaran ketika kita menghindarkan diri dari kemaksiatan. Sahabat Sarah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesabaran yang ketiga menurut Imam Ibn al-Qayyim adalah sabrun anid daniyi, ay sabrun anil imtihanillah, yaitu sabar dari hal-hal yang bersifat keduniawian dan sabar di dalam menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang hidup itu tidak senantiasa kita mendapatkan kebahagiaan. Ada kalanya kita mendapatkan kehidupan yang sungguh menyengsarakan. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra wa hinal ba's, ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Apabila kita mampu menghadapi semuanya dengan penuh kesabaran, maka janji Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah orang-orang yang paling benar di sisi Allah, dan mereka itu adalah orang-orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Sarah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesabaran yang berikutnya menurut para ulama adalah tadi menurut Imam Ibn al-Qayyim tadi, sabrun fil jihad, yaitu kita diperintahkan untuk sabar ketika kita melakukan jihad. Tetapi jangan salah, ketika kita memaknai jihad di sini bukan harus berperang, bukan. Tetapi jihad di sini adalah ketika kita melakukan usaha apapun bentuknya, maka kita perlu kesabaran, upaya yang maksimal, dan hasilnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau dengan semua itu sudah kita lakukan, insya Allah kita akan mendapatkan balasan dari sisi Allah sebagaimana dikatakan dalam Quran surat Az-Zumar ayat yang ke-10 tadi yang kita bacakan. Innama yuwaffas sabiruna. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itulah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ajrohum bighairi hisab. Mereka akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada putus, yang tiada akhir, bermakna pahala yang sebesar-besarnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita mampu meningkatkan kesabaran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Ramadan kita menjadi wasilah untuk dihapuskannya dosa-dosa kita dan menghantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.